Divo Akila Hindiana, saya dari kelas SMMC dan NPM saya 2532052. Dan hari ini saya akan jelaskan tentang komunikasi wabi-sabi menemukan koneksi autentik di era digital yang terpoles. Dan latar belakangnya itu di era digital kita sekarang ini, kita hidup dalam galeri kurasi yang bernama media sosial. Setiap momen ini difilter dan tekanan untuk tampil sempurna telah menjadi norma yang sangat melelahkan. Namun, di belakangan muncul gelombang perlawanan dari quiet quitting hingga konten estetik chaos. Di tengah pencarian alternatif ini, filosofi estetika Jepang kuno, wabi-sabi, menemukan relevansi barunya. Tren komunikasi wabi-sabi yang kita lihat sekarang bukan sekedar gaya, melainkan sebuah koneksi kultural yang penting. Apa itu wabi-sabi? Wabi-sabi adalah pandangan dunia yang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Filsafat ini merayakan terletak pada tembikar asimetri yang unik dan menerima bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang selesai, dan tidak ada yang sempurna. Kontras tajam dengan digital ini membandingkan dengan etos komunikasi digital arus utama yang justru mempromosikan permukaan yang mulus tanpa noda. Kesuksesan struktur sempurna dan narasi hidup yang linear menuju puncak. Di tengah kontras inilah benih komunikasi wabi-sabi mulai tumbuh. Dan manifestasi nyata di ruang digital itu contohnya di media sosial yang personal, pergeseran dari feed terkurasi rapi ke konten di belakang layar. Proses kreatif yang berantakan, wajah tanpa riasan dan dihargai karena keasliannya. Terus ada di ranah profesional, kesediaan berbagi kegagalan proyek atau refleksi atas kesalahan di LinkedIn melawan kultus produktivitas tanpa noda. Terus ada juga dalam format komunikasi, pesan tanpa suara, skrip rapi, video tutorial tanpa edit, atau surreal yang lebih personal. Penerimaan terhadap kualitas rendah ini justru yang menjadi penanda keaslian yang tinggi. Terus ada dampak positif dan tantangan yang mengintai. Psikologis, dampak positifnya itu adalah psikologis, penangkal kecemasan sosial. Terus ada relasional, itu yang komunikasi yang rentan menjadi katalis kepercayaan dan empati, membuka koneksi autentik. Terus ada sosial kultural, mendekonstruksi standar tidak realistis dan menawarkan narasi tandingan yang manusiawi. Dan tantangan atau kritiknya itu komodifikasi, resiko ketidaksempurnaan dikurasi dan dijual menjadi performative imperfection atau kepura-puraan baru. Terus ada batasan, menavigasi garis tipis antara keaslian dan oversharing. Tidak semua kerapuhan perlu dibagikan secara publik. Terus ada keberlanjutan, ini hanya reaksi sesaat atau mengubah norma komunikasi jangka yang panjang. Terus ini kesimpulannya itu secara keseluruhan, komunikasi wabi-sabi adalah respon yang diperlukan terhadap ekosistem digital yang menekan. Ini bukan tentang memotritasi kekacauan, tentang keberanian menemukan keindahan dan koneksi dalam realitas yang tidak terkurasi, tapi realitas yang cacat sementara namun autentik. Pandang ke depan itu, tren ini mengisyaratkan kebutuhan untuk merancang ulang interaksi dan ekspektasi kita di ruang digital. Dan tidak lagi ada sumber kecemasan, tetapi jembatan untuk saling memahami ketidaksempurnaan yang kita rasakan. Dan demikian, saya Divo Akila Hindiana dari kelas SMC akan tutup presentasi ini. Terima kasih.